Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Sebelumnya kami berempat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepsek selaku pimpinan di Satuan Pendidikan ini telah mengizinkan kami untuk melaksanakan diseminasi tentang budaya Mesir. Tempat keduanya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah meluangkan waktu untuk mengambil bagian dalam kegiatan kami ini, yakni diseminasi tentang budaya positif, yang kegiatan ini adalah rangkaian kegiatan yang kami jalankan dalam proses pendidikan guru penggerak, sehingga untuk tempat selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Feni untuk membuka kita dengan doa. Mari kita menyiapkan hati dan hati kita untuk berdoa. Izinkan saya membawakan doa secara takwa. Dalam nama Bapa Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Terima kasih Ibu Feni yang telah membuka kita dalam doa. Waktu selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Indri untuk memulai kegiatan kita dengan materi pertama. Bapak Ibu guru hebat yang ada di semuanya, apa kabar semuanya? Baik. Puji Tuhan, saya lihat hari ini semuanya tampaknya sehat-sehat. Sebelum presentasi saya buka dengan sebuah pantun. Suara nada dengan perkusi. Guru di kelas membaca puisi. Sebelum saya presentasi, izinkan saya senyum ekspresi. Tepuk tangan untuk kita semua. Dari calon guru penggerak angkatan 9 akan mendiseminasi kembali budaya positif yang diterapkan di sekolah. Untuk saya yaitu berbicara tentang disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Tentunya disiplin ini sudah kita terapkan, akan tetapi selama ini belum kita jalankan secara baik. Ada beberapa hal yang perlu kita ubah secara bersama-sama. Seperti ini ya Bapak Ibu guru hebat. Untuk disiplin itu kita tidak mulai dari orang lain. Awalnya itu kita harus mulai dari diri kita sendiri. Jadi kalau disiplin ketika kita mulai dari diri kita sendiri, otomatis kita sudah bisa mendisiplinkan diri kita sendiri. Nah, ini ada teori kontrol. Kita di sekolah atau di rumah itu ada kontrol, benar tidak? Fungsi kontrol baik atau tidak? Baik. Nah, di sini kami sudah belajar tentang teori kontrol dari Dr. William Glasser. Menurut dia yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ketika kita mengontrol murid, artinya kita tidak bisa dapat memaksa murid. Kita tidak bisa paksa mereka. Yang berikut, semua perilaku apa yang dilakukan seseorang pasti dia punya tujuan. Yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif ini efektif dan benar. Kritik atau rasa bersalah ini membawa identitas gagal.
Artinya apa? Ketika kita memberi kritik, menurut kita bahwa itu baik, ternyata Bapak Ibu guru itu tidak baik. Itu yang perlu kita ubah pelan-pelan. Ini nanti kita punya murid dia akan merasa bahwa dia punya diri itu buruk. Yang berikut, murid mengembangkan dialog negatif dan kita itu mereka langsung berpikir bahwa kita guru ini kan negatif semua ya. Itu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Di sini penguatan positif atau rujukan. Ternyata itu dia sebagai salah satu bentuk kontrol. Yang kedua, usaha mempengaruhi murid adalah kontrol. Kita mau berusaha untuk memperbaiki mereka itu termasuk salah satu bentuk kontrol. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa kita, apalagi kita sebagai guru ini orang dewasa. Berarti kita ini sama saja memaksa tidak efektif untuk jangka yang panjang. Akhirnya yang yang kita rasakan sekarang itu bahwa kita di sini akan terjadi permusuhan. Anak pasti akan bermusuhan dengan kita masuk pada makna disiplin. Nah, untuk disiplin ini dia punya makna ada dua, yaitu menciptakan lingkungan positif. Sini ya, berarti kita mau menciptakan lingkungan positif di sekolah. Yang kedua, disiplin positif merupakan unsur utama terwujudnya budaya positif. Jadi ketika adanya disiplin positif, maka unsur utamanya itu pasti akan terwujud. Makna disiplin. Di sini ada dua. Yang pertama, disiplin positif merupakan unsur utama terwujudnya budaya positif. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Kita tahu Ki Hajar Dewantara itu adalah seorang bapak apa? Pendidikan. Nah, dia mengatakan begini pakai bahasa Jawa. Mardika iku jarwanya noramu ngopasing tangrek. Ning uga kuat kuasa aman diri priyangga. Itu dia punya artinya kalau dalam bahasa Nita, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kita bisa perintah orang, bagaimana kita bisa memerintah diri kita sendiri. Yang kedua ini ada pandangan Dian Gosen. Dia mengatakan begini, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Jadi mari kita menggali potensi yang ada di dalam diri kita sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Dari Ki Hajar Dewantara dan Dian Gosen mengatakan bahwa disiplin merupakan salah satu bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar kita bisa mencapai sebuah tujuan. Tujuan mulia yaitu mengacu pada nilai-nilai yang disebut sebagai kebajikan yang universal yang kita sepakati secara bersama-sama. Itu tujuan. Apa yang sudah kita buat, kita harus sepakati. Jadi salah satu contoh nilai kebajikan yang kita yakini, apalagi kita sebagai seorang pendidik, yang sudah kita sepakati bersama itu adalah profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu pasti sudah dengarkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Oke, untuk profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berarti di sini kita menginginkan anak-anak kita itu mereka bisa punya hubungan yang baik dengan Tuhan, seperti itu. Supaya apa yang mereka dapatkan mereka bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau mandiri ini berarti mereka bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Bernalar kritis,
yaitu mereka secara objektif bisa menilai secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Berkebinekaan global, artinya di sini kita boleh mengambil pengetahuan dari luar, kita boleh ambil, tapi kita harus saring dulu apakah sesuai tidak dengan kita punya nilai-nilai yang ada di dalam kita punya bangsa sendiri. Yang berikut bergotong royong. Bergotong royong artinya kita mau bekerja sama ya. Bekerja sama di sini tidak ada yang namanya paksa, artinya kita sukarela. Yang terakhir ini yang namanya kreatif. Kalau kreatif berarti kita mau supaya anak-anak kita ini bisa menghasilkan sesuatu yang orisinal, artinya yang dari mereka sendiri, sekalipun apa yang dihasilkan itu secara sederhana. Yang berikut teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Jadi untuk teori motivasi ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada motivasi yang eksternal, ada yang internal. Kalau yang eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sebaiknya 2 perilaku manusia ini kita pelan-pelan hindari. Yang harus kita gunakan itu adalah bagaimana kita menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Artinya mereka itu berasal dari segala sesuatu itu berasal dari diri siswa sendiri. Kita tidak boleh paksa. Yang kedua ini ada hukuman dan penghargaan. Menurut ahli PON, dia mengumumkan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Selanjutnya dia mengumumkan beberapa pernyataan dari hasil pengamatan yang selama ini sudah dia lakukan, yaitu tindakan memberi penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Kita sadar atau tidak sadar, kalau kita memberi penghargaan, kadang Bapak Ibu kita juga sakit hati. Benar tidak? Ternyata penghargaan itu sebaiknya dihindari. Ini tadi dia punya pendapat, tadi ini yang dia punya hasil ya. Hasil itu penghargaan dan hukuman ini bisa mempengaruhi jangka panjang dan pendek. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan ini bisa merusak hubungan. Yang berikut, penghargaan ini menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Penghargaan ini menghukum. Dan yang terakhir ini ada motivasi dari dalam diri. Jadi kita memberi sesuatu itu berdasarkan motivasi dari kita punya diri. Oke, penghargaan ini berupa pemberian hadiah merupakan cara yang tidak efektif. Jadi di depan ini kita jangan memberikan anak penghargaan karena ini sesuatu yang tidak efektif. Di sini ada tabel perbandingan antara hukuman dan disiplin. Seperti ini ya, teman-teman. Untuk hukuman biasanya ini dia terjadi secara tiba-tiba, tidak ada rencana kita kasih hukuman. Kalau yang namanya disiplin atau konsekuensi, dia ini terencana. Pasti kita sudah membuat kesepakatan secara bersama-sama antara guru dan siswa. Yang kedua ada arah. Hukuman satu arah dari pihak guru saja. Sedangkan untuk disiplin atau konsekuensi umumnya dibuat oleh guru dan murid supaya mereka tahu. Yang berikut ada bentuk. Untuk hukuman fisik, psikis, ada anak yang disakiti, kita bisa pakai omong-omong, ternyata itu sebaiknya dihindari.
Tetapi di sini disiplin, dia mau mengajarkan kita bahwa kita mau berbicara sesuatu sesuai dengan kesepakatan. Yang berikut ketiga itu ada restitusi. Nah, untuk restitusi sendiri yaitu pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Bagaimana orang melihat ke dalam dirinya. Restitusi ini bukan menebus kesalahan, tetapi bagaimana kita mengajak anak untuk memperbaiki kesalahan. Restitusi diri ini adalah cara yang paling efektif. Seperti itu. Restitusi ini mengembalikan murid yang tadinya dia berbuat salah, pasti dia bisa bergabung kembali pada kelompoknya. Di sini dia bisa bergabung dengan dia punya teman-teman di kelas. Bagian dari restitusi yang lebih terperinci, saya hanya memberi garis besar saja, nanti dijelaskan teman saya di bagian berikutnya. Itu saja dari saya. Sebelum mengakhiri, saya tutup dengan pantun. Hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maafkan saya jika presentasinya panjang lebar. Terima kasih. Selamat pagi. Saya akan melanjutkan materi berikut, yaitu keyakinan kelas. Semua sudah tahu dan semua keyakinan kelas di kelas kita masing-masing, baik itu kita sebagai wali kelas maupun kita sebagai guru mata pelajaran. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak atau bukan peraturan di kelas saja? Kalau peraturan kelas sudah dibuat oleh gurunya dan murid-murid hanya menjalankan. Di sini tidak ada kontribusi dari murid untuk membuat kesepakatan, membuat peraturan kelas. Semuanya sudah dibuat oleh guru. Tapi keyakinan kelas terbentuk atas dasar kesepakatan semua murid dengan bimbingan dan pimpinan guru berdasarkan hasil diskusi atau surat pendapat. Dan dalam keyakinan kelas itu berisi nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu misalnya saling menghormati, tanggung jawab, disiplin. Baik, kita lihat pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini dia bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Abstrak ini artinya dia membuat nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya misalnya saling menghargai. Kalau dalam peraturan misalnya tertib berbicara, menghormati teman yang sedang menyampaikan pendapat, itu yang lebih nyata. Yang abstraknya saling menghargai. Berikut, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak agar mudah diingat oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi di sini tidak ada kata-kata negatif, misalnya menggunakan kata jangan dan tidak. Tidak boleh membuang sampah misalnya. Itu kita tidak gunakan dalam keyakinan kelas. Tapi menjaga kebersihan seperti itu.
Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Misalnya di sekolah berarti yang bisa diterapkan dan dijalankan oleh semua warga sekolah. Di dalam kelas dijalankan oleh semua siswa-siswi. Dalam mata pelajaran juga dijalankan oleh guru dan siswa-siswi. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat atau diskusi tadi. Berikut bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalnya kita sudah membuat di awal pembelajaran, kita bisa di semester 1 misalnya kita bisa meninjau kembali di awal semester 2 atau ke tingkat kelas berikutnya. Berikut prosedur pembentukan wali kelas. Bapak Ibu pasti sudah tahu karena kita sudah mempraktekannya. Mempersilakan semua warga sekolah untuk bercurah pendapat di sini atau diskusi. Kita menanyakan ke siswa-siswi apa yang mau kita buat keyakinan untuk mata pelajaran atau untuk kelas kita. Berikut mencatat semua masukan-masukan murid atau warga kelas. Kita bisa menggunakan papan tulis atau kertas plano supaya semua anggota kelas bisa melihat hasil diskusi atau curah pendapat. Keyakinan-keyakinan kelas yang sudah dibuat sesuai prosedur. Ada kalimat-kalimat berbentuk negatif, itu kita harus mengubahnya menjadi kalimat-kalimat positif. Contohnya, kalimat negatif jangan berlari di kelas atau di koridor, kita ganti menjadi berjalan. Menghilangkan kata jangan dan tidak. Atau jangan membuang sampah sembarangan, ganti dengan buanglah sampah pada tempatnya. Selanjutnya, daftar curah pendapat atau diskusi yang sudah dicatat ditinjau kembali dan kita bisa mendapati kalau ada pernyataan yang tertulis di sana masih berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, peserta didik atau semua warga sekolah diajak untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Misalnya tadi, jangan membuang sampah sembarangan, nilai kebajikannya apa? Itu yang akan kita munculkan dalam keyakinan. Banyak-banyak peraturan kita bawa ke dalam satu nilai keyakinan saja. Misalnya, saling menghormati, kita bawa ke satu nilai. Setelah keyakinan kelas ini dibuat, maka semua warga kelas atau warga sekolah dipersilakan untuk meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang sudah dibuat, termasuk guru ya, guru dan semua murid. Jadi mungkin kemarin kita belum sampai kepada tahap ini, kedepannya kita harus sampai dengan penandatanganan keyakinan kelas. Selanjutnya yang sudah keyakinan kelas yang sudah dibuat bisa ditempatkan di kelas, bisa ditempel pada dinding kelas. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari presentasi. Saya akan melanjuti penjelasan mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Seperti yang kita lihat di depan, ada 5 kebutuhan dasar, yaitu yang pertama ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dan 5 kebutuhan dasar ini kita sama-sama lihat ya. Kebutuhan dasar yang menyangkut fisiologis itu hanya satu saja. Dan yang keempat itu lebih ke kita punya psikologis.
Jadi untuk yang kebutuhan akan raga kita itu hanya satu, yaitu bertahan hidup. Kalau menyangkut jiwa kita itu ada 4 memang, yaitu kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Selanjutnya kita lihat dari yang pertama, yaitu bertahan hidup. Berarti ini kebutuhan kita akan makanan, minuman, dan kesehatan. Itu kita peroleh dari kita makan, kita berolahraga, dan seterusnya. Selanjutnya kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Berarti kebutuhan kita akan rasa diterima, dicintai, kita saling berbagi dan bekerja sama. Terus yang berikut, kebutuhan akan penguasaan. Di sini kebutuhan ini kita itu ingin diakui atas kemampuan yang kita miliki. Itu kita mau didengar, dianggap, berprestasi, memimpin, menjadi kompeten, maka kita itu ingin menduduki sesuatu kekuasaan. Terus yang berikut, kebebasan. Berarti di sini adalah kebutuhan kita akan sebuah pilihan. Jadi kebutuhan ini memilih dan membuat pilihan untuk kita semakin mandiri, mengeksplorasi hal-hal baru. Terus yang berikut, yang terakhir, yaitu kebutuhan akan kesenangan. Jadi kebutuhan akan rasa senang, gembira, humor, tertawa, dapat dipenuhi dengan gurauan, tantangan, dan pembelajaran bermakna. Jadi untuk kebutuhan kesenangan ini kita dapat penuhi dengan pembelajaran bermakna. Di kelas misalnya kita adakan ice break di dalam kelas supaya anak-anak jangan bosan. Terus yang berikut, kita lihat ada sebuah kasus, kita kaitkan dengan 5 kebutuhan dasar. Dari sini kita bisa lihat sama-sama. Ibu Bibi, guru wali kelas 11 pula salah satu murid di kelasnya, yaitu Dus. Beberapa anak di kelas 11 telah datang padanya dan mengeluhkan Dus yang seringkali merampas makanan mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Bibi, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Dus melakukan hal ini? Jadi mari kita sama-sama lihat ya. Mungkin saja si Dus ini punya 5 kebutuhan dasar yang mau dia penuhi. Dari yang pertama kita lihat dari yang bertahan hidup. Bertahan hidup, jika Dus ditanya oleh Ibu Bibi dan Dus menjawab, Ibu saya lapar, dan tidak sempat sarapan. Berarti kebutuhan dasar yang ingin Dus penuhi adalah bertahan hidup. Itu yang pertama. Terus yang selanjutnya, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jika dalam kasus ini Ibu Bibi melaporkan kepada guru BK misalnya dan ada panggilan orang tua, jadi di sini Dus akan merasa senang karena diperhatikan oleh orang tuanya dan oleh gurunya. Jadi di sini kebutuhan dasar yang ingin Dus penuhi adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Terus yang berikutnya, yang ketiga, yaitu penguasaan. Jika kalau ditanya oleh Ibu Bibi dan Dus menjawab, ia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Jadi di sini Dus ini ingin mencoba memenuhi kebutuhan akan penguasaan. Terus yang berikut, yaitu kebebasan. Jika dalam kasus ini Dus menjawab pada Ibu Bibi bahwa dia merasa bosan dengan makanan di rumahnya karena mamanya setiap hari masak sarapan yang sama. Jadi dia ingin mencobai makanan yang berbeda dari temannya, dia mengambil makanannya. Dan di sini adalah kebutuhan dasar yang ingin Dus penuhi, yaitu kebebasan. Dan yang terakhir, kesenangan. Jadi dalam kasus ini, kalau Dus menjawab bahwa dia melakukannya karena iseng, karena dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena makanannya dia rampas. Dan di sini adalah kebutuhan dasar yang ingin Dus penuhi, yaitu kebutuhan dasar akan kesenangan. Jadi kita sebagai guru harus memahami apa kebutuhan dasar yang murid butuhkan. Dari masalah yang dia peroleh, kita harus tahu dulu kebutuhan dasar dia itu seperti apa, sehingga kita bisa membuat atau mencari solusinya.
Jadi untuk yang itu akan dijelaskan lebih terperinci oleh Pak Irwan, yaitu tentang segitiga restitusi. Sekian dan terima kasih. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Saya coba melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman terdahulu tadi. Materi yang saya sampaikan ini berkaitan dengan peran kita dalam tugas kita atau keseharian kita sebagai seorang guru. Di sini saya akan coba memberikan gambaran tentang posisi kontrol kita ketika kita berhadapan dengan peserta didik. Jadi di sini dalam keseharian kita jelasnya kita sudah jalankan posisi-posisi kontrol yang kita jalankan bersama dengan peserta didik kita ketika anak tersebut melakukan pelanggaran ataupun kesalahan. Dan sesuai dengan konsepnya, 5 posisi kontrol ini diangkat atau coba digali kembali oleh seorang ahli yang bernama Diane Gosen dengan merujuk pada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Jadi di sini dia mengangkat bahwa di dalam keseharian kita terdapat sebagai seorang guru itu terdapat 5 posisi kontrol menurut Gosen, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pembantu, dan manajer. Sehingga di sini dari kelima posisi kontrol tadi sangat diharapkan kita sebagai seorang guru kita harus menempatkan atau berusaha untuk mengambil posisi kontrol yang terakhir, yaitu sebagai manajer. Karena dari masing-masing posisi kontrol dari penghukum sampai dengan manajer tadi punya kekurangan dan punya kelebihan. Sehingga di sini kita lihat yang pertama penghukum. Penghukum jelasnya kita semua sudah tahu bahwa ketika kita mengambil posisi diri sebagai penghukum, maka pada saat itu seorang guru pasti dengan melakukan tindakan terhadap anak berupa hukuman, baik verbal maupun fisik. Dan di posisi itu kita sebagai guru merasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran itu bisa berhasil, yaitu dengan cara menghukum. Jadi dengan cara menghukum kita akan berhasil dalam proses pembelajaran itu. Dampak yang nantinya diperoleh oleh peserta itu adalah murid atau peserta didik tersebut akan menjadi penendang. Memang secara tidak langsung, tetapi dia tertanam di dalam hati. Kemudian yang kedua, pasti dalam kondisi tertentu peserta didik tersebut tidak menyukai kita. Itu untuk posisi penghukum. Yang kedua, posisi membuat rasa bersalah. Di sini bahwa guru cenderung akan lembut pada saat kita berhadapan dengan anak. Jelasnya pasti kita cenderung lembut, tetapi di situ kata-kata yang dikeluarkan membuat anak menjadi bersalah, sehingga dia akan merasa menderita karena pada saat itu kondisi anak tersebut dalam posisi dirinya bersalah, maka dia merasa bahwa dia melakukan sesuatu sehingga orang yang berhadapan dengan dia atau guru yang berhadapan dengan dia itu dia melakukan suatu kesalahan yang sudah dibuat oleh dirinya. Itu untuk membuat rasa bersalah. Sehingga di sini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya sendiri. Jadi dari posisi itu murid akan merasa bahwa dia yang paling buruk. Mungkin dari komunitas yang ada di dalam kelasnya atau di dalam sekolahnya. Dampaknya murid merasa bersalah, kemudian dia akan merasa direndahkan di dalam lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Yang ketiga, posisi teman. Jadi sini bahwa kita akan cenderung menjadi teman. Jadi Bapak Ibu guru, kalau misalnya kita semua pasti tahu bahwa ketika kita posisi sebagai teman, maka jelas di situ bersama dengan anak memang relasinya akrab, tetapi dia akan mengakibatkan murid tersebut akan bertindak baik dengan guru tertentu saja, dengan guru itu saja.
dia akan bertindak baik dengan guru itu saja. Dengan guru lain pasti tidak, karena bahwa dia merasa bahwa dekat dengan guru itu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Dampaknya maka murid akan bergantung kepada guru tersebut. Ketika misalnya Ibu Indri atau saya atau Bapak Yanto terlalu dekat dengan satu siswa, maka siswa itu akan merasa dilindungi. Dia akan bertindak salah, tetapi ada orang yang melindungi, dan ada temannya yang melindungi dia. Itu yang posisi kita sebagai teman. Dan murid pastinya tidak mandiri. Yang keempat, pemantau. Pemantau di sini kita sebagai guru berpedoman pada peraturan. Jadi berdasarkan data, anak ini melakukan kesalahan karena aturan sekolah. Contohnya misalnya, anak terlambat karena peraturan sekolahnya jam 7.15. Datanya, didata anak ini hari ini terlambat. Ini posisi pemantau. Pada kondisi ini, kita sebagai guru berpedoman pada catatan data yang digunakan sebagai bukti perilaku anak tersebut. Jadi perilaku anak tersebut itu buktinya sesuai dengan data yang kita dapatkan. Jadi kita melakukan pendampingan dengan melihat data itu tanpa mempertimbangkan proses-proses yang lain. Jadi dengan data yang ada bahwa anak ini terlambat, maka karena dia terlambat 3 kali, maka mungkin pendampingannya dia harus dipanggil orang tuanya atau misalnya harus dipulangkan. Itu pemantau. Sehingga dampaknya murid akan menghitung hadiah atau konsekuensi atau sanksi yang dia dapatkan. Atau misalnya tidak sesuai dengan apa yang dibuat itu, dia hitung berapa kali. Saya sudah 3 kali tidak melakukan, tidak datang terlambat. Saya sudah 3 kali datang terlambat. Anak akan menghitung. Dia akan menghitung bahwa dia punya kesalahan sudah 3 kali. Sehingga pada saat itu mungkin konsekuensinya sesuai dengan peraturan, dipanggil orang tua atau tindakan-tindakan yang lain. Yang terakhir di sini manajer. Ini posisi terakhir bahwa kita sebagai guru ini diharapkan berusaha untuk menempati diri sebagai posisi manajer. Karena ini menurut dosen bahwa manajer ini adalah posisi kontrol yang paling maksimal. Karena di sini identitas anak tercipta dengan posisi manajer, kemudian guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Jadi anak sendiri yang memecahkan masalah yang dia hadapi. Sehingga kita sebagai guru ini kita hanya membimbing untuk dapat mengatur peserta didik tersebut. Sehingga di sini seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya. Jadi pendampingannya bahwa anak itu walaupun dia melakukan kesalahan ataupun tidak mematuhi peraturan, bagaimana caranya kita supaya bisa kembalikan dia ke komunitas belajar. Dia tidak dikucilkan misalnya. Ketika misalnya pelanggaran berat, kita sebagai guru wajib untuk mengembalikan dia di komunitas kelasnya. Ini untuk materi yang pertama. Sedangkan yang kedua, di sini ada videonya, tapi kita lanjut ke materi yang berikutnya. Nanti videonya kalau ini saya share saja di grupnya. Ada 5 posisi praktek, 5 posisi kontrol di video. Kemudian yang terakhir di sini berkaitan dengan materi yang sudah kita dapatkan dari bagian pertama sampai dengan terakhir. Ini yang paling terakhir yang nantinya kita praktekkan. Stabilkan identitas. Ya. Dalam segitiga distribusi itu ada 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas. Di sini ketika anak melakukan kesalahan atau pelanggaran, kita tidak langsung menyatakan kesalahannya. Kita harus membuat atau menggali atau membawa anak tersebut ke kondisi yang tenang atau yang stabil. Ketika misalnya anaknya dia tidak mengumpulkan tugas, contohnya saja, tidak mengumpulkan tugas. Kita tidak serta-merta langsung menanyakan kenapa Anda tidak mengumpulkan tugas. Itu disarankan pada saat kita melakukan pendampingan, kita harus menstabilkan dulu diri anak tersebut, sehingga mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan penuntut yang ada di depan ini, misalnya sebagai pengantar, bahwa tahu Anda tidak mengumpulkan tugas ini memang hal yang lumrah, atau teman-teman semua pasti juga mengalami seperti itu. Maka
yang kau buat ini memang salah, tetapi juga dilakukan oleh semua orang. Ini di kondisi menstabilkan identitas. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan contoh, misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu sebagai contoh kalimatnya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan salah, berarti di situ kita menggali bahwa kesalahan yang dibuat oleh anak itu mungkin ada motivasi apa atau hal-hal apa yang menyebabkan anak tersebut melakukan kesalahan. Ini di validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Setelah kita melakukan 2 tahap tadi, tahap terakhir sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita sudah buatkan, kita membawa anak tersebut menyadari sendiri dengan menanyakan kembali keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang telah dibuat. Jadi ini segitiga restitusi ini diharapkan kita sebagai guru mempraktekkan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Jadi ini mungkin selebihnya materi yang kami bawakan sesuai dengan konsep ataupun ilmu yang kami dapatkan di proses pendidikan calon guru penggerak. Mungkin yang saya kembali yang karena dua materi ini saling berkaitan. Di posisi kontrol tadi kita diharapkan menghindari guru sebagai penghukum. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru kita untuk memberikan pertanyaan terkait dengan materi yang telah kami sampaikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Untuk teman-teman calon guru penggerak, ini ada pertanyaan sedikit yang berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan tadi. Yang pertama itu mungkin yang materi dari Bu Feni tentang keyakinan kelas. Itu pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kalimat yang negatif? Kemudian yang kedua, mungkin yang berkaitan dengan penghargaan tadi, itu mengapa penghargaan tidak memotivasi anak untuk belajar? Itu saja 2 pertanyaan dari saya. Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, mengapa keyakinan kelas harus memuat nilai-nilai positif dan tidak memuat nilai-nilai atau pernyataan yang bersifat negatif? Karena keyakinan dinamakan keyakinan adalah dia memuat nilai-nilai yang diyakini atau disadari dalam diri setiap pribadi atau diri manusia. Jadi nilai-nilai itu, nilai-nilai yang kita yakini adalah nilai-nilai yang bersifat positif. Nilai positif yang harus kita ambil dalam membuat keyakinan dan kita meminimalisir atau tidak menggunakan pernyataan yang bersifat negatif. Terima kasih Ibu Fani, bisa diterima jawaban saya. Baik, dari saya untuk penghargaan ini kenapa sebaiknya kita hindari? Karena penghargaan ini bisa menjadi sebuah hukuman. Anak melakukan sesuatu, ketika kita memberi penghargaan, artinya anak ini seolah-olah itu kita menghukum. Berarti mereka melakukan sesuatu supaya diberi. Misalnya kita contoh sederhana saja. Misalkan anak ketika pada akhir semester ini kan ada kejuaraan kelas. Nah, ketika ada kejuaraan kelas itu pasti kita memberi penghargaan. Sebenarnya penghargaan ini bisa menghukum. Misalnya di semester berikut mereka tidak juara lagi, berarti di situ kan mereka ada suatu merasa bahwa kenapa ya? Kalau saya tidak juara, berarti saya sepertinya ada suatu perasaan terbebani dari dia punya diri sendiri.
makanya sekarang ini kita dianjurkan untuk setiap semester itu di dalam rapat itu tidak ada lagi yang jual kelas 1, 2, dan 3 kan sudah tidak ada lagi. Tapi di dalamnya itu kita hanya tulis nilai anak-anak itu, ada yang nilai yang baik, ada yang sangat baik, seperti itu. Jadi penghargaan di sini pada dasarnya ini menghukum siswa. Yang kedua juga penghargaan ini bisa terjadinya kecenderungan itu yang ada iri hati antara satu dengan yang lain, seperti itu. Sebaiknya kita ubah segala sesuatu yang mau siswa peroleh itu berasal dari dalam diri mereka sendiri, bukan karena paksaan dari guru atau bukan paksaan dari siapa saja, tapi dari dirinya sendiri. Itu saja dari saya, Ibu Fani. Berarti misalnya kalau di kelas dalam proses pembelajaran, misalnya mereka menyelesaikan mereka punya tugas dengan baik, kemudian mungkin ada pertanyaan yang mereka bisa menjawab, apakah di situ penghargaannya juga kita tidak boleh berikan bagi mereka, ataukah dalam bentuk apa contohnya? Kita bisa memberikan contoh. Kalau di dalam Kelas tadi dikatakan penghargaan tidak boleh diberikan kepada peserta didik dalam proses belajar. baik, untuk penghargaan di dalam kelas ini artinya kalau misalkan saja di dalam kelas ada anak yang menjawabnya dengan baik, bentuk rewardnya kita kasih anak dengan baik. Terima kasih. Hari ini jawaban kamu luar biasa, kamu sangat super, seperti itu. Kita tidak boleh memberikan penghargaan yang terlalu berkepanjangan. Kalau penghargaan yang berkepanjangan itu efeknya itu kurang baik. Jadi teman-teman, kita contoh sederhana saja. Kita lihat kita punya anak-anak. Ketika kita memberi penghargaan, kita angkat-angkat mereka. Pada akhirnya itu apa yang kita dapatkan? Kita guru merasa bahwa sepertinya kita kayak kesal juga ada di dalam kita punya hati. Saya setelah belajar tentang penghargaan ini, saya baru mengerti. Oh ternyata kalau yang terlalu berlebih-lebihan itu kan itu kurang baik. Oke, Ibu Fani, mungkin dari teman-teman ada yang mau tambah? Irwan, ada yang mau tambah? Terima kasih Ibu Indri. Saya ingin menambahkan sedikit tentang penghargaan ya dari Ibu Fani. Di sini bahwa penghargaan ini kalau kita berikan kepada anak, maka kita menanamkan diri anak sebuah maksudnya perasaan merasa diri paling hebat. Kalau diberikan penghargaan yang berpanjang seperti yang Ibu ini sampaikan, sehingga kita diminta untuk memberikan penghargaan dalam proses kegiatan pembelajaran memang wajib. Hanya pada saat pembelajaran berlangsung itu yang kita memberikan penghargaan. Ketika misalnya anak menjawab benar atau melakukan sesuatu di dalam kelas, maka kita sebagai guru wajib memberikan penghargaan, dan diharapkan kita memberikan penghargaan dalam bentuk penghargaan verbal, dalam bentuk kalimat ya. Sehingga karena sesuai dengan maksudnya apa yang dipelajari ini di sekolah kita ini kan sebenarnya ada fenomena tentang penghargaan itu yang berkepanjangan ya. Contohnya misalnya ini karena kita diskusi, contohnya misalnya penghargaan yang diberikan kepada pemain bola voli. Itu sebuah penghargaan yang sebenarnya sangat berkepanjangan, sehingga anak punya minta akan tidak baik karena dia merasa paling hebat. Itu yang harus mungkin di satuan pendidikan kita ini hal yang mungkin harus dikoreksi itu karena kita sekarang sementara berdiskusi bersama di satuan pendidikan kita ya. Mungkin itu saya kembalikan. Tambahkan sedikit kan untuk penghargaan itu, kan kita belajar ada dua motivasi ya, ada motivasi internal dan eksternal. Jadi kita guru itu, seorang guru diharapkan yang kita bangun itu adalah motivasi internal dalam diri anak, yaitu motivasi internal yang kita kuatkan di sini. Jadi kalau kita kasih penghargaan terus misalnya barang, jadi bukan motivasi internal yang kita mau bentuk, jadi lebih ke kita berikan dia motivasi eksternal, berarti motivasi dari luar, bukan dari dalam diri untuk dia mau mendapatkan perubahan atau dia bisa mempelajari sesuatu.
Jadi kalau kita kasih penghargaan terus menerus berarti nanti motivasi dalam dirinya itu tidak ada. Lebih banyak ke motivasi yang dari luar. Mendapatkan sesuatu misalnya penghargaan, mendapat ujian. Ya. Oke, Ibu Hani, bagaimana? Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Pas. Baik, Oke. terima kasih teman-teman untuk pertanyaan. Tepuk tangan untuk kita semua. Bisa minta kesempatan satu atau dua orang memberikan refleksi berkaitan dengan apa yang sudah kami sampaikan. Mungkin Karyanto bisa menyampaikan. Baik, terima kasih. Kami sangat mengapresiasi hal yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman di Bapak. Untuk saya sebagai guru mungkin berdasarkan pengalaman selama ini belajar, posisi kontrol guru tadi 5 itu memang kecenderungan kita lebih banyak menjadi hukum. Tadi setelah dijelaskan oleh teman-teman tadi untuk Iwan tadi baru ya memang posisi ideal yang berdiri sebagai manajer. Nah, memang ya butuh proses ya karena merubah sesuatu secara drastis tidak mungkin. Jadi ini hal yang baru sangat khusus untuk kita sehingga pelan-pelan kita bisa ya merubah diri kita menjadi mengambil posisi kontrol sebagai manajer itu yang bagus menurut saya. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Kesempatan yang diberikan. Pertama sekali saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman CGP berempat karena dalam keadaan yang seperti ini bisa mengumpulkan teman-teman untuk bisa berbagi praktik baik berhubungan dengan budaya positif. Jadi mungkin hal-hal ini memang sudah pernah CGP sebelumnya lakukan, tetapi di dalam penerapan mungkin masih kurang. Jadi mungkin sangat diharapkan setelah kita mendapatkan pemahaman bersama kembali yang berhubungan dengan budaya positif, apa yang mau kita buat di kelas, seperti keyakinan kelas atau restitusi, itu bisa kita lakukan. Jadi, luar biasa, saya sangat senang karena ini walaupun memang ada yang sudah pernah mengikuti, tetapi belum sepenuhnya untuk menerapkannya di kelas ataupun menangani setiap kasus atau permasalahan yang ada di sini. Mungkin harapan saya ke depannya mungkin bersama CGP atau komunitas kita bisa membangun kira-kira apa yang nanti akan kita ubah untuk SMA kita ke depan ini, mungkin bersama dengan teman-teman CGP. Terima kasih sangat banyak. Baik, dari tempat ini kami berempat mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Guru yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan mendukung kami dalam kegiatan hari ini, kegiatan diseminasi budaya positif yang kami dapatkan dalam proses pendidikan calon guru penggerak. Sekali lagi kami berempat mengucapkan banyak terima kasih. Jadi terima kasih kami berempat menyampaikan atas kekurangan yang didapatkan ataupun yang kelebihan dari kami, hal baik ataupun hal yang tidak baik dari apa yang kami sampaikan, itulah proses kami berproses sehingga Bapak Ibu Guru juga kita akan berproses bersama-sama. Jadi dari kami mengucapkan banyak terima kasih. Jadi kesempatan kali ini kita akan merefleksikan kembali kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Nanti kita ubah menjadi keyakinan kelas. Bisa? Bisa. Sebelumnya semuanya berdiri dulu.
Ini bukan tugas bapakku. Simpan sampah pada tempatnya. Saling menghargai satu sama lain. Evaluasi penelitian kegiatan. Untuk sesuai dengan. Jadi untuk semester ini kita akan buatkan yang belum terlaksana ini ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Yang lain ini sudah tahu? Ya. Ini hanya 4 saja yang akan kita buatkan di sini. Nanti kita akan ubah menjadi keyakinan kelas. Sebelumnya kalian harus tahu dulu apa bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau yang pertama kita membuatkan tadi dari umur 5 ke atas tepat waktu. Itu keyakinan kelasnya apa? Itu sikap apa yang dibutuhkan di sini? Sikap apa? Disiplin. Ada lagi? Ya, paham ya maksudnya gitu ya? Sekarang nanti Ibu minta kalian tulis di sini. Lalu tempel di sebelah. Tulis. Mari satu-satu. Yang di bawah ini bertanggung jawab disiplin sama semua. Penugas tanggung jawab disiplin. Disiplin. Oke, berarti kita punya keyakinan kelas yang kita mau bentuk adalah disiplin dan tanggung jawab untuk keempat-empat ini ya. Iya. Oke. Siap. Jadi sekarang tugasnya dan kita buat satu kalimat keyakinan kelas 11 Silakan buat satu kalimat. Satu kalimat keyakinan kelas 11 Bagaimana kalimatnya? Mari. Itu pada Jadi kita dapat buat satu kalimat keyakinan kelas 11 ya. Siapa yang bisa menyampaikan kalimat keyakinan kelas? Ya silakan Feby. Keyakinan kelas 11-1, guru dan peserta didik 11-1 meyakini bahwa kelas 11-1 sebagai kelas yang bertanggung jawab, mandiri dan disiplin. Jadi di depan itu keyakinan kelas yang sudah terbentuk ya. Coba satu orang baca dulu, Andi. Guru dan peserta didik 11-1 meyakini bahwa kelas 11-1 sebagai kelas yang bertanggung jawab dan disiplin. Dalam hal 4 ini tadi ya. Pertama mengumpulkan kelas, tepat waktu, yang kedua masuk kelas tepat waktu, ketiga menggunakan tugas tepat waktu, tepat Oke, jadi sekian saja pertemuan kita kali ini. Ibu harap kalian harus ikuti apa yang sudah kita sepakati bersama ya. Jadi kita semua punya keyakinan. Dari tunjukkan ke orang-orang 11-1 teguh pada pendiriannya. Oke. Tangan dulu.
11 MIA 1. Perkenalkan, nama saya Nelci dari kelas 11 MIA 1. Senang. Senang. Karena dapat menumbuhkan sikap tanggung jawab. Karena dapat membuat kita menghargai orang lain.